Shalom, perkenalkan nama saya Linda. Di video kali ini adalah video untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia di pertemuan ke-6. Jadi, tema dari pertemuan ke-6 ialah Sejarah Gereja abad ke-7 dan Sejarah Gereja di Nusantara pada abad ke-7. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain, terutama Islam. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah gereja pada abad ke-7. Yang pertama, kekristenan di Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius pada 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia atau Sasaniah dan kemudian dari ekspansi Islam. Pada masa ini terjadi kontroversi monotelitisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodoks dan kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Konsili Lateran 649 di Roma akhirnya menolak monotelitisme tersebut. Selanjutnya yang kedua, penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi di wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Kota-kota Kristen penting seperti Yerusalem 638, Antioquia 637, dan Alexandria pada tahun 642 jatuh ke tangan Muslim. Banyak komunitas Kristen di bawah pemerintahan Muslim mempertahankan keyakinan tetapi harus membayar pajak khusus jizyah. Yang ketiga, kekristenan di Eropa Barat. Di wilayah Eropa Barat, kekristenan berkembang di bawah pengaruh kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Santo Agustinus dari Canterbury wafat pada tahun 604, dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon di Inggris. Raja Edwin dari Northumbria pada tahun 627 dan Raja Oswald dari Northumbria pada tahun 634 sampai 642 memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Yang keempat, gereja di Afrika dan Timur Tengah. Di Mesir, gereja Katolik, gereja Koptik tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Di Ethiopia, kekristenan tetap bertahan di bawah Kekaisaran Aksum. Gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun mengalami tekanan dan Muslim dan Zoroastrian. Kesimpulannya, abad ke-7 adalah masa transisi besar bagi gereja, sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Sementara itu, ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Selanjutnya, sejarah gereja di Nusantara abad ke-7. Pada abad ke-7 belum ada bukti kuat tentang keberadaan komunitas Kristen di Nusantara, namun terdapat kemungkinan pengaruh kekristenan melalui yang pertama, pedagang Persia dan India. Pedagang Nestorian dan Persia mungkin singgah di pelabuhan-pelabuhan seperti Sumatera dan Jawa. Yang kedua, bukti arkeologis prasasti Nazaret di Padang Lawas diduga terkait Kristen, namun belum dikonfirmasi pengaruh Hindu-Buddha mendominasi saat itu. Yang ketiga, hubungan dengan Cina.
Kristen Nestorian sudah ada di Cina pada abad ke-7. Dan hubungan dagang Cina Nusantara, kemungkinan masuknya ajaran Kristen. Nah, kesimpulannya, meskipun belum berkembang, ajaran Kristen mungkin sudah mulai dikenal di Nusantara lewat jalur perdagangan. Nah, perkembangan nyata baru terjadi pada abad ke-14 hingga 16 saat bangsa Portugis datang. Sekian pada video di pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih.